Selamat pagi semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gustomika Valentino dari Manajemen 22A dengan NPM 224111109. Berdiri saya di sini adalah untuk membahas tentang materi ruang lingkup manajemen keuangan. Pertama-tama, apa itu keuangan? Keuangan adalah salah satu faktor penting dalam bisnis. Dalam perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan adalah untuk mencari dan mengelola dana perusahaan. Praktik manajemen keuangan sebenarnya sudah dilakukan oleh setiap orang untuk mengelola keuangannya sehari-hari maupun oleh UMKM untuk mengelola modal dan dana untuk operasional. Kegiatan sederhana seperti menghitung anggaran belanja bulanan, menentukan berapa uang yang ditabung atau diinvestasikan dari gaji yang diterima setiap bulan termasuk kegiatan manajemen keuangan. Dengan mendalami ilmu manajemen keuangan, Anda bisa mencari, mengelola, dan mengalokasikan dana perusahaan atau bisnis yang sedang Anda jalankan. Sebelum mengetahui apa saja ruang lingkup manajemen keuangan, sebaiknya kita mengetahui dulu apa saja pengertian manajemen keuangan dan tanggung jawab serta tujuan manajemen keuangan. Apa pengertian manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan usaha serta pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Kegiatan manajemen keuangan menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Pengertian lain dari manajemen keuangan adalah perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha keuangan dalam organisasi atau lembaga. Manajemen keuangan memainkan peran penting dalam manajemen fiskal yang mencakup penerapan prinsip manajemen aset keuangan dalam organisasi. Selanjutnya, tugas manajemen keuangan. Tugas manajemen keuangan adalah memberi arahan ke perusahaan atau organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah beberapa tujuan yang harus dicapai saat melakukan manajemen keuangan, yaitu 1. Memaksimalkan keuangan, yaitu dengan cara menekan biaya agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen keuangan yang benar dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Memastikan ketersediaan modal. Tugasnya untuk menjamin ketersediaan modal, dana, dan operasional sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Setelah itu, bertujuan untuk membentuk struktur modal dengan tepat melalui pengelolaan sumber daya internal atau pinjaman secara efektif dan efisien. Merencanakan kontrol dan mengawasi membuat perencanaan penggunaan keuangan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan juga menjadi pengontrol dari kinerja keuangan perusahaan. Tetap mendapat profit tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen keuangan juga bertugas untuk mengarahkan operasional agar setiap pada pola alokasi awal agar resiko kerugian bisa ditekan. Mengatur alokasi keuangan. Manajemen keuangan bertugas untuk mengatur distribusi alokasi dana dan kegiatan pendanaan secara efisien ke semua bagian operasional dalam perusahaan. Pengelolaan dana yang tepat dapat membuat kondisi keuangan perusahaan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Menentukan pembagian dana ke investor. Manajemen keuangan juga memastikan pengembalian atau pembagian keuntungan yang memadai kepada para pemegang saham. Pembagian keuntungan biasanya bergantung pada kapasitas penghasilan perusahaan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. Berikut ini adalah ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Yaitu financial decision atau menentukan keputusan keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama adalah sebagai financial decision atau menentukan keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan
yang modalnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal, cara mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal dalam jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Modal kerja untuk digunakan untuk operasional bisnis, tujuannya untuk mendapat laba sebesar-besarnya bagi perusahaan mereka. Modal kerja ini berasal dari berbagai sumber modal, misalnya dari eksternal atau internal. Investment decision, manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktiva lancar juga adalah bagian dari keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Kegiatan ini juga biasa disebut sebagai keputusan modal kerja. Keputusan investasi manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan aset untuk tercapainya tujuan. Keputusan investasi pinjam manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka pendek dan keputusan untuk jangka panjang. Manajemen keuangan dibutuhkan untuk evaluasi risiko, hitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa yang akan didapat dan diperoleh perusahaan setelah investasi diterima. Penganggaran modal oleh manajemen keuangan juga termasuk kegiatan menghitung aset yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen keuangan bertugas menghitung anggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi, dana, dan operasional. Kegiatan keputusan investasi ini merupakan hal yang terpenting untuk menentukan masa depan perusahaan. Tiga, dividend decision, keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan yang terakhir adalah membuat keputusan dalam pembagian hasil saham. Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang akan dikembalikan atau dibagikan ke para investor atau pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga menentukan berapa proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan saat membagi saham adalah membuat peraturan untuk membagi dividen perusahaan. Tujuannya agar pembagian dividen sama rata atau tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham. Untuk manajemen keuangan harus dapat memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Tidak bisa semua dana dibagikan ke pemegang saham. Peluang investasi yang dapat dilakukan atau perencanaan keuangan untuk ekspansi tetap dibutuhkan. Tujuannya agar perusahaan bisa mendapat laba lebih besar yang ujung-ujungnya membuat pembagian dividen juga bisa lebih besar di masa depan dan membuat para investor akan kembali lagi untuk menginvest di perusahaan kita. Berikut penjelasan dari financial decision. Financial decision atau menentukan keputusan keuangan itu seperti kemana uang yang kita dapat dari profit perusahaan akan disalurkan ke investasi, ke aset, atau penambahan modal. Semua ini tergantung pada pengelolaan manajemen keuangan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, investment decision atau manajemen keputusan investasi. Penjelasannya seperti saat kita memiliki uang, kemana kita akan menginvestnya, ke properti, aset, stock investment, atau asuransi. Semua ini juga terdapat pada keputusan manajemen yang bijak. Tiga, dividend decision atau keputusan pembagian saham.
Penjelasannya seperti saat kita mendapatkan profit dari hasil saham mereka yang sudah dijalankan oleh perusahaan kita sesuai dengan strategi kita, kita akan membagi kepada stockholder atau shareholder. Ini akan ditentukan oleh keputusan manajemen berapa hasil yang akan dibagi sesuai dengan profit yang kita dapatkan di saat sudah mendapatkan profitnya. Dan jumlah yang akan dibagikan dari hasil profit itu sesuai dari pemutusan manajemen. Penjelasan dari apa itu stockholder? Stockholder adalah badan hukum atau organisasi pemegang saham di suatu perusahaan. Dan juga apa itu shareholder? Shareholder adalah sekelompok atau beberapa orang yang memegang saham di suatu perusahaan. Fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan. 1. Merencanakan keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan adalah untuk menentukan anggaran mulai dari perhitungan aset, distribusi, target operasional perusahaan. Manajemen keuangan akan membuat keputusan agar perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Saat membuat keputusan, manajer keuangan akan menggunakan berbagai metode seperti analisa laba rugi, forecasting, dan lainnya sebagainya. 2. Mengendalikan keuangan. Manajemen keuangan harus dapat mengatur aset yang bisa memberi keuntungan untuk tinggi secara jangka panjang atau pendek. Manajer keuangan akan memperkirakan kebutuhan modal dan organisasi di masa depan. Manajemen keuangan juga akan memperkirakan kebutuhan modal di masa depan. Manajemen keuangan juga bisa mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dari mana saja sumber yang akan didapat. Bisa dari investor atau dari saham yang masuk. Memeriksa keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang lainnya adalah untuk mengawasi dan memastikan operasional dapat dilakukan dengan tepat. Pengawasan dilakukan di setiap bagian sehingga bisa diketahui jika ada penyimpangan pada pekerja. Manajemen risiko. Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan bisa memprediksi risiko usaha di masa depan. Dengan begini, risiko keuangan di masa depan bisa dihindari untuk mempengaruhi secara langsung keuangan dari dalam atau dari luar. 3. Yang terakhir, pelapor keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang terakhir adalah sebagai pelapor keuangan. Manajer keuangan akan mencatat berbagai aktivitas yang melibatkan dana atau aset perusahaan. Berkat manajemen keuangan, setiap aktivitas dipastikan dapat menghasilkan dana dan keuntungan. Dengan manajemen keuangan, pengelolaan dana atau modal akan lebih efektif dan efisien. Intinya dari semua tugas manajemen keuangan adalah memantau alur keuangan dan membuat prediksi untuk perusahaan sehingga perusahaan tidak mendapat kerugian di masa yang akan datang. Penutupan. Kesimpulannya, ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangat penting. Mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola, dan menegosiasi. Untuk melahirkan keuangan, semua tugas dari manajemen keuangan sangat sulit. Secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapat oleh pengurus perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internal maupun eksternal. Bisa dari investasi maupun pemberi saham. Modal bisa didapat dari perusahaan atau pinjaman dan pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Yang terakhir, manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberi manfaat perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian dari saya dari presentasi tentang materi manajemen ini. Saya ucapkan terima kasih.